Oke, yang baru masuk ini ada, oh udah hilang ini, baru 3 orang ya. Ini Komang Ayu Listia Dewi. Halo, Komang Ayu Listia, saya dengar. Oh, hilang lagi, mungkin misal sinyal ya. Oke, yang sinyalnya mungkin eh, kurang mendukung, boleh kalian ikut di YouTube-nya ya. Karena waktu, walaupun sedikit, ya kita jalan saja, gitu ya. Coba hidupkan kameranya supaya betul-betul saya pastikan dulu. Saya pastikan dulu. Hidupkan kameranya, Lita Putri, Delina, sana nih Putri ini. Saya tak pakai baju Pak. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai saja nggak? Oke, Ya, oke. Ini Putri berarti Pebi ya, Pebi ini putrinya. Oke, udah. Kita bertiga sementara ya. Saya jelaskan mungkin secara ya lumayan ya, agak agak cepat aja dulu ya. Ntar Bapak arahkan dulu ke materinya dulu ya. Ya ini materinya. Bisa lihat ya? Bisa lihat? Halo, bisa dilihat itu materinya? Nah, ini sekarang. Udah, bisa lihat? bisa Pak, tapi saya agak Oke. kurang gitu Pak. Nah, agak buram ya, mungkin karena gininya. Nanti sedikit saya juga menjelaskan ini agak cepat-cepat ya. Nanti kalau mau diulang nanti silakan di video streamingnya boleh kalian tonton. Nah nanti kalau ada waktu nanti saya eh, apa namanya penjelasan ini Bapak rekam kembali kemudian Bapak kirimkan lagi di Google Classroom-nya. Silakan ditonton di sana lagi. Jadi bisa berulang-ulang ditonton supaya lebih jelas gitu ya. Oke, siap semuanya? Siap? Siapa? Oke. Siapa? Yang di YouTube silahkan juga bisa mengikutinya dengan baik ya. Nah, nanti kalau kurang jelas tinggal diulang-ulang saja. Baik, materi kita tentang stating capability and willingness. Nah, apa itu stating capability and willingness? Coba lihat tayangan berikut ini. Nah, ini. Mudah-mudahan ini bisa dilihat ya. Mudah-mudahan. Nah, Bapak bacakan saja ini ya, tapi pelan-pelan supaya kalian lebih jelas mendengarkannya. Eh, ini metodenya metode ceramah ya, tinggal dibaca. Nanti kalau jelas, dilihat kurang jelas nanti lihat di filenya yang di Google Classroom. Capability artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu, untuk mengekspresikan kemampuan atau kapabilitas dalam bahasa Inggris. Kita dapat menggunakan modal auxiliary namanya ya, yaitu can, could, atau be able, yang artinya dapat atau bisa. Nah itu ya, itu yang dimaksudkan dengan ke menyatakan atau mengekspresikan kapabilitas atau kemampuan menggunakan kata can atau could atau be able. Nah itu yang dimaksud dengan stating capability. Kita mulai dari can. Can dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Nah, diberikan pola seperti ini. Pertama subjek, subjek itu pelaku dalam kalimat, kemudian diikuti oleh can, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Verb satu, artinya kata kerja bentuk pertama. Perhatikan contoh berikut. Can selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama.
Contohnya dalam kalimat ya ini. Juno can climb a tree. Artinya Juno dapat memanjat pohon. Dapat di sini mengatakan kapabilitas, kemampuan ya. Jadi Juno itu mampu memanjat pohon. Jadi bisa diucapkan dengan bahasa Inggris, Juno can climb a tree. Kemudian Siti can cook fried rice. Siti bisa memasak nasi goreng. Ya. Sudah diterjemahkan gitu ya. Father and I, ayah dan saya, can swim very well. Bisa berenang dengan baik. Ya, oke. Terus berikutnya, they can play guitars. Mereka bisa bermain gitar. Kemudian, birds can fly. Burung bisa terbang. Mungkin, oh ya, nggak dihalangi oleh gambar saya. Ya, itu untuk kata can, yang artinya juga dapat. Kemudian, lanjutkan, untuk menyatakan ketidakmampuan, dapat ditambahkan dengan kata not, menjadi cannot atau disingkat can't. Contohnya, Tiara cannot ride a bicycle. Tiara tidak bisa mengendarai ya, di sini mengendarai sepeda. Bicycle itu berarti sepeda gayung itu ya. Menggenjot berarti, ride di sini berarti mengendarai atau mengenjot kalau sepeda. Yang kedua, mother can't run fast. Ibu tidak bisa berlari cepat. Berikutnya, a penguin can't fly. Seekor penguin tidak bisa terbang. Nah itu, jadi cannot artinya tidak dapat. Ya, tidak bisa, tidak dapat atau tidak bisa. Ya, contohnya tadi 3 ini. Untuk membentuk kalimat lainnya atau interrogatif misalnya atau kalimat lainnya, maka can diletakkan di depan kalimat. Contohnya seperti ini. Can he sing a song? Oh, can he sing a song? Artinya, apakah ia bisa bernyanyi? Cara jawabnya kalau dengan yes, yes he can. Atau kalau no, no he cannot. Gitu. Ya. Kemudian yang contoh kedua, can gecko crawl? Yes it can. Crawl ini kalau saya lupa ya apa crawl ini. Maaf ya. Nanti silakan cek di kamus ya. Saya juga lupa apa artinya crawl. Apakah gecko bisa crawl? Yes it can. Ya bisa. Kemudian ada ketiga, can you come to my birthday party? Apakah kamu bisa datang ke pesta ulang tahun saya? Kalau tidak ya, no I can't. Ya, disambung di sini IMBC. Tidak, saya tidak bisa datang karena saya sibuk. Itu maksudnya. Menggunakan can dengan question word. Oh ini, kalau kita juga bisa menggunakan can kalau misalnya pertanyaan itu menggunakan kata tanya. Contoh di sini diberikan 3. What can I do for you? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu padamu? Kamu membutuhkan bantuan apa dari saya? Boleh? Ya. Apa yang bisa saya bantu? Gitu aja lah. Ini singkatnya gitu. Kemudian contoh kedua, why can't you come to my house? Kenapa kamu tidak bisa? Can't ini berasal dari kata cannot, tidak bisa. Kenapa kamu tidak bisa datang ke rumah saya? Kemudian contoh ketiga, how can you fly a kite? Bagaimana kamu bisa menerbangkan apa namanya tuh? Layang-layang. Ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, selain can, untuk menyatakan kapabilitas kita bisa menggunakan could. Could fungsinya sama dengan can ya. Perbedaannya adalah could digunakan untuk mengekspresikan action atau kegiatan atau tindakan dalam bentuk past tense ya. Bentuk lampau. Kalau bentuk lampau itu berarti kejadiannya sudah lewat dari sekarang. Selain past tense, could dimaksudkan supaya lebih sopan. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan could, apa bedanya can dengan could? Itu kan sama-sama mengatakan kemampuan.
bedanya kalau could itu digunakan untuk bisa digunakan untuk apa namanya, melakukan action atau tindakan dalam bentuk past tense. Jadi aksi atau tindakan di waktu past, artinya waktu yang sudah lewat, atau untuk menghaluskan, ya, menyopankan kalimat, ya. Contohnya, Santi could walk 20 kilometers away. Jadi could di sini juga sama artinya dengan can, sama-sama dapat. Cuman bedanya could di sini untuk menyopankan saja. Ya. Atau nanti could juga bisa diikuti oleh kata kerja kedua atau simple past. Jadi Santi bisa berjalan sepanjang 20 km. Contoh berikutnya, the policeman could arrest the criminal. Polisi boleh atau bisa menangkap kriminal atau penjahat. Contoh berikutnya, Dani could not dance. Dani tidak bisa menari. Contoh berikutnya, could you please open the door? Bisakah kamu membuka pintu? Nah, ini untuk menyopankan, ya. Menyopankan. Jadi kalau kita pakai can boleh sih. Jadi cuman terkesan kurang sopan saja. Nah, supaya lebih sopan kita pakai could. Artinya sama. Kemudian contoh berikutnya, could she win the singing contest? Apakah ia bisa memenangkan kontes bernyanyi? Yes, she could. No, she couldn't. Ya, jadi could dan ini berasal dari kata could tambah not. Ya, atau no, she could not. Disingkat, no, she couldn't. Contoh terakhir, what could your friend do to me? Apa yang bisa temanmu lakukan pada saya? Nah, itu contoh. Nanti diulang-ulang lagi nih, baca ya. Di filenya di Google Classroom. Kita lanjutkan. Untuk kemampuan juga bisa digunakan be able to. Ya. Bentuk ini dapat juga digunakan untuk menyatakan kapabilitas atau kemampuan. Tapi menggunakan to be. To be-nya itu bisa am, bisa is, bisa are, bisa was, bisa were. Jadi to be itu ada is, ada am, ada are, ada was, ada were. Dapat digunakan dalam bentuk present tense maupun past tense. Nah, nanti untuk besok ya, bukan kelas 7 besok. Kamu mungkin sudah di kelas 7 dulu mempelajari present tense, apa itu present tense. Mudah-mudahan sudah dipelajari. Nah, untuk past tense nanti mungkin ada materi yang bisa kita pelajari untuk past tense. Pada umumnya polanya seperti ini. Subjek diikuti oleh to be. To be ini ya, is, are, was, were, dan am. Baru diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Contohnya di sini, she is able to finish the job herself. Nah, to be able to ini itu yang berarti bisa, ya. Sama to be dengan able dengan to ini sama artinya dengan can atau could. Artinya bisa atau dapat. Jadi ini bisa diartikan ia dapat menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Kemudian contoh berikutnya, Tony and Tini. Nah kenapa di sini menggunakan to be-nya? Ya karena subjeknya ini lebih dari satu. Kalau di sini menggunakan is karena subjeknya satu. Ya. Dan dalam bentuk present makanya menggunakan is. Nanti kalau dalam past tense dia akan menggunakan was. Nah di sini yang kedua, Tony and Tini are able to collaborate. Artinya Tony dan Tini bisa berkolaborasi. Ya, collaborate itu. Kemudian contoh ketiga, they are able to win the football match. Nah, di sini lagi menggunakan a. Kenapa a? Karena they itu lebih dari satu. They are able to win the football match. Mereka bisa memenangkan pertandingan sepak bola. Nah, berikutnya, mother is able to cook delicious menus. Artinya ibu bisa memasak menu yang enak. Ya, menunya kan mungkin jenis masakan atau minuman. Oke, kemudian contoh berikutnya, I am able to fix the leakage, gitu ya, the leakage. Saya juga nggak tahu apa itu leakage dia.
Jadi walaupun kata-kata yang jarang saya lihat itu saya tidak mengerti. Nanti silakan cek di kamus ya, leakage ini. Saya bisa memperbaiki leakage ini ya. Nanti cari ya di kamus. Oke, untuk menyatakan kalimat negatif atau ketidakmampuan dapat diberikan not di belakang able to-nya itu. Di belakang to be-nya. Ingatnya itu di belakang to be. Ya. Oke. Contohnya, we are not able to continue this journey. Artinya kita tidak bisa melanjutkan perjalanan ini. Kemudian, Ita is not able to come on time. Artinya Ita tidak bisa datang tepat waktu. Kemudian, the dog is not able to overtake the cat anymore. Artinya anjing itu tidak bisa mengambil alih ya. Maksudnya overtake ini mengambil alih kucing itu lagi gitu ya. Tidak bisa lagi, mungkin pengertiannya di sini menggantikan atau mengganggu ya mungkin ya. Kemudian I am not able to be with her anytime. Artinya saya tidak bisa lagi bersamanya. Yaitu itu contohnya ya. Oke, untuk membuat kalimat tanya atau interrogatif be diletakkan di depan. Contohnya, is Uncle Ben able to make a delicious cake? Artinya, apakah Paman Ben bisa membuat kue yang enak? Yes, he is. No, he is not. Nah, kalau yes, berarti nanti yang diulang itu cuma is-nya saja. Tidak perlu diisi able lagi ya. Yes, he is, begitu aja. Kalau no, no, he is not. Contoh berikutnya, are they able to complete in international level or compete in the international level? Apakah mereka bisa berkompetisi di tingkat internasional? Kalau ya, yes they are. Jadi sampai pada to be-nya saja. Kalau no, no they are not. Nah itu. Kita lanjutkan lagi sedikit. Nah ini starting willingness. Coba perhatikan. Stating willingness. Menyatakan willingness. Willingness berarti kesediaan atau kemauan untuk melakukan sesuatu. Untuk menyatakan itu kita dapat menggunakan kata will atau would yang berarti akan, mau atau sedia. Will atau would memiliki kesamaan. Nah, jadi will dan would itu sama. Perbedaannya will digunakan untuk bentuk present atau sekarang dan would digunakan untuk bentuk lampau. Begitu ya. Polanya ya seperti ini, subjek, kemudian would, will atau would, kemudian diikuti kata kerja pertama dan diikuti oleh berikutnya kalau panjang kalimatnya. Kalau negatifnya ya subjek, will atau would ditambah not, kemudian diikuti oleh kata kerja dan seterusnya. Kalau bentuk tanya ya will atau would di depan, kemudian baru subjek, kemudian baru kata kerja dan seterusnya. Nah contoh-contohnya seperti ini, I will visit your house, artinya saya mau mengunjungi rumahmu. Mau atau akan di sini maksudnya mau ya. I will visit your house, saya akan mengunjungi rumahmu, maksudnya saya mau ya, saya bersedia gitu maksudnya. I will visit your house, saya akan mengunjungi rumahmu. She will come to your birthday party, ia akan datang. Nah, akan di sini maksudnya ya itu mau, bersedia ya. Ia bersedia datang ke pesta ulang tahunmu. Okay. They will help you if you want. Oh, mereka mau membantumu jika kamu mau. Ya. Kemudian di sini menggunakan would. Artinya sama saja. Mau artinya. Atau bersedia. He would go there. Ia mau pergi ke sana. Nah, artianya will atau would itu bisa berarti akan ya, artinya. Dan contoh berikutnya, Mom and Dad would have the room. Mom dan Dad would leave the room gitu. Mom dan Dad akan meninggalkan ruangan. Kemudian berikutnya Dodi will not atau Dodi won't. Jadi will not itu disingkat won't, sedangkan would not itu disingkat wouldn't. Itu ingat nanti ya. Dodi will not pay the bill. Okay.
Atau contoh berikutnya, Ririn would not atau wouldn't take part in the competition. Ririn tidak berpartisipasi dalam kompetisi itu. Nah, dalam bentuk tanya, will Tina go with Arum tonight? Maukah Tina pergi bersama Arum malam ini? Jawabannya yes, she will. No, she will not. Bisa dijawab yes. Kalau yes, yes she will. Kalau no, no she will not atau no she won't. Nah, kalau would not itu disingkat wouldn't. Ini tidak dijelaskan di sini ya. Yang terakhir, would you come here? Apakah kamu mau datang ke sini atau akankah kamu datang ke sini? Yes, I would. Kalau ya, yes, I would. Kalau tidak, no, I would not atau no, I would. Nah, itu penjelasan saya sedikit agak cepat-cepat. Nanti silakan kalau kurang jelas silakan kalian tonton kembali di YouTube. Oke, Bapak pasang ya. Nanti silakan di apa namanya? Dilihat ya. Nah, baik saya arahkan kamu ke ini ya. Bisa dilihat nanti ya di Google Classroom-nya itu kalau mau lebih jelas ya. Karena di sini tadi itu sepertinya kurang jelas gitu ya. Kemudian mungkin nanti strategi saya juga saya rubah. Kalau pakai seperti ini kayaknya nanti tidak banyak materi yang bisa saya bahas ya. Mungkin nanti untuk meetingnya itu di luar jadwal ya, di luar jadwal untuk meetingnya ini. Karena kalau pakai jadwal seperti sekarang itu tidak banyak materi yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Dan juga kurang jelas. Nanti kalau mungkin nanti untuk berikutnya nanti meeting ini semua kelas saya undang sehingga kalau nanti kita di Google di pas pertemuannya itu bisa kita membahas hal-hal yang lain begitu. Hal-hal yang lain. Nanti kekurangan yang di PJJ-nya kita nanti bahas di PTM-nya seperti itu. Kalau seperti sekarang mengikuti jadwal seperti ini nanti sangat sedikit karena seperti 8A yang sekarang itu nanti dapat giliran lagi kalau nggak salah masih jauh ya. Dalam semester ini kita cuma dapat bertemu 3 kali itu kan susah ya. Sementara materi masih banyak yang perlu kita bahas. Nah itu nanti lihat untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa lihat di Google Classroom ya. Bisa nanti kalian buka Google Classroom-nya ya. Silakan buka Google Classroom-nya nanti. Ya. Di sana lebih lengkap. Nah nanti kalau apa namanya masih kurang juga nanti Bapak tambahkan lagi file penjelasannya. Sepertinya sih sudah ada juga file penjelasannya berupa PDF ya. Oh ini ya. Ya. Ini videonya, ini PDF-nya. Nah, untuk penjelasan videonya supaya lebih jelas nanti putar videonya. Kemudian untuk memperkuat penjelasan video itu nanti kalian buka ini ya. Buka yang PDF ini, buka PDF ini. Itu karena penjelasannya kalau tidak salah ini hampir sama, penjelasannya sama. Jadi kalau kurang jelas di videonya udah diputar berulang-ulang juga kurang jelas, nanti silahkan putar buka yang PDF-nya ini, pelajari itu. Nah, nanti malam mungkin Bapak akan tempelkan di sini untuk tugas kelasnya ya, untuk tugas kelasnya nanti malam Bapak tuh. Biar kalian dulu mempelajari ini supaya sempat kalau kamu mempelajari ini. Jadi putar videonya lagi, kemudian pelajari file PDF-nya ini, baru nanti Bapak mengirimkan tugas. Tugas sudah ada, tinggal Bapak kirim saja. Nah, siap seperti itu? Siap, Nak? Siap, Pak. Oke. Nah, ini yang ada di YouTube. Masih banyak yang di YouTube, biar tahu juga seperti itu. Untuk kali ini Bapak belum menempelkan tugas. Nanti silakan nanti untuk tugas kelasnya mulai nanti malam. Ya, mudah-mudahan sempat nanti saya tempelkan tugasnya itu nanti malam. Kalau tidak, ya besok saya tempelkan gitu. Nanti untuk tugasnya itu nanti Bapak berikan waktu untuk mengumpulkannya. Sekali lagi nanti kalau ada tugas seperti yang Bapak jelaskan kemarin pada saat PDM itu silahkan
dikumpulkan di Google Classroom ya. Di sini dikumpulkan ya. Kalian boleh nanti kalau di tugas, Bapak memberikan tugas di tugas kelas, nanti mengumpulkannya nanti lewat tugas kelas. Nanti kalau boleh kumpulkan di tugas kelasnya atau kalian kumpulkan di forum seperti yang sudah kemarin ya, seperti ini ya. Seperti ini dulu usah dia mengumpulkan di forumnya ini. Seperti yang Bapak jelaskan di kelas kemarin bahwa yang ngumpul tugas di Google Classroom itu walaupun misalnya di HP kamu sudah kamu hapus, tapi di sini akan tetap ada. Kecuali saya yang hapus atau kamu yang hapus yang di sini. Ini tidak bakalan pernah hilang, gitu ya. Sampai kapanpun, selama tidak dihapus. Nah, saya tidak mungkin menghapus, ya. Nah, ini sebagai bukti bahwa kamu mengikuti pelajaran. Nah, seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Sekali lagi, tidak hari ini tugasnya nanti Bapak kirimkan lewat apa namanya? Lewat Google Chrome ya. Lewat Google Chrome nanti Bapak kirimkan tugasnya. Kok Google Chrome? Lewat Google Class ya. Maaf ini Bapak tidak konsentrasi karena ada orang mencari ini tadi. Disuruh membanten ya. Jadi konsentrasi saya buyar. Nah itu untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak boleh kalian meninggalkan kelas. Om Santi Om. Om, saya